Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasanya hari ini lapang yang hadir bisa mungkin terbagi, ada yang akan persiapan kegiatan perjalanan sore nanti, ada yang punya kegiatan lain. Semoga semuanya dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai, saya mohon dibantu untuk membagikan ini, dan yang punya kesempatan untuk menempel di masjidnya. Kalau yang sudah kemarin dapat di Kartini nggak usah. Tolong dibantu yang agak mudaan, yang agak lincah, supaya saya nggak jalan-jalan. Pastikan semua kebagian karena lembarannya cukup. Nggak apa, biar ini biar. Nggak, ibu ini nggak apa. Ini biarin. Ibu kasih ke sana. Ini bagi. Ini kalau kurang. Masing-masing aja bu. Ini aja bu. Ibu nggak usah keliling. Tak set gitu. Jadi, nah, biar cepat. Ini yang tengah maju lagi satu orang, Bang. Ibu, tolong siapa saja. Ayo, biar cepat. Maaf, tahan kiri ya. Dah. Pastikan terpegang dan jangan ditinggal ya. Kalau buat saya ditinggal itu berarti Anda nggak suka gitu. Mendingan dibawa kasih ke saya aja, jangan ditinggal begitu aja. Mestinya semua kebagian. Agak susah ya, ini saya nikan lagi. Yang dari belakang ada relawannya, yang dari belakang biar agak cepat. Iya, dibantu betul bu. Kalau bisa yang lincah, yang ini, jangan yang nenek-nenek, kesian. Oke, maaf ibu ya. Coba saya mau lihat bahwa ibu memegang ini, yang sudah pegang angkat semuanya. Nah, berarti ada yang belum, yang di tengah nih. Udah. Oke, udah cukup, makasih. Enggak, karena barangnya ada lengkap, cukup. Ya, oke ibu sekalian, yang di lembaran ini sekedar pengetahuan bahwa ini kita punya majelis yang sudah berjalan sebetulnya lebih dari 3 tahun. Baru kita menampakkan wajah aslinya, itu Majelis Lentera Jihad edisi yang ke-22. Tema kita untuk bulan ini adalah peran ulama dan santri dalam merebut dan merawat kemerdekaan Indonesia. Yang penting, ketika ada orang tanya, ibu tahu, oh itu iya, Ustaz Alfian sudah memberitahu bahwa ibu belum bisa hadir, ya nggak apa-apa, yang penting doanya, supaya semua majelis-majelis ilmu itu memberikan nilai tambah buat siapa yang hadir. Oke ya, saya pikir itu, bagi yang belum dapat masih cukup di sini. Kita masuk saja materi kita. Saya usahakan 15 menit bisa selesai menyampaikan materi pengantar. Dan saya menuntut dalam artian proses belajar mengajar, proses taklim, karena masih ada yang datang nih, supaya nanti enggak ini. Dibantu bu, tolong bu, yang sebelah kanan saya yang baru hadir. Oke. Ya bu, berarti kita bangun itu ya. Baik, judul pembahasan kita sudah tersebar lewat grup atau lewat flyer atau lewat poster digital. Nah ibu-ibu semua, perbincangan kita memang saya coba bagi. Di Kartini saya akan serius tentang sejarah umat Islam, dan tema-tema akan disesuaikan, dan diharapkan ini menjadi bagian yang bersifat kontributif. Ketika bertemu dengan ustadz-ustadz yang lain, maka ibu akan mendapatkan bahasan-bahasan yang bersifat diniyah, yang sifatnya fikih, yang sifatnya sirah dalam perjalanan Rasul dan para sahabat. Mungkin saya masuk pada sisi lain yang bisa saya kedepankan. Bagi yang baru hadir, tidak harus duduk di belakang, di depan masih sangat kosong. Tetapi kalau alasannya harus duduk di tempat yang lebih tegak, itu namanya urusan umur, urusan kondisi fisik. Nah ibu sekalian, pertama kita baik mencoba menghidupkan sedikit frekuensi ruhiyah kita. Coba kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah, 2 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah.
Pembahasan kita hari ini adalah menata diri, menata negeri, membangun negara Indonesia berkah 2045. Mungkin ibu akan bisa mengingat pertemuan hari ini di masa-masa nanti ibu mulai melepas anak-anaknya atau cucu-cucunya untuk mulai berkuliah. Karena saya lihat di kalangan muslim sangat lemah mempersiapkan generasi mudanya untuk ketersebaran peran. Semua merasa bangga punya anak baca Qurannya bagus, hafal Quran 30 juz. Saya juga bangga, sama. Semua bangga anaknya selesai sekolah dari S1 sampai S3. Kalaupun demikian saya juga bangga. Yang disayangkan adalah generasi-generasi yang lahir di generasi di belakang kita ini adalah generasi kalkulatif. Yang adanya ya sama-sama dengan yang lain. Lo bedanya apa anakmu dengan anakku? Lalu kalau anakmu ada 5, ya siapa anak yang jadi tentara? Coba saya mau minta ibu yang anaknya 5 ke atas. 1, 2, 3. Oke, cukup. Anaknya 5, yang tentara berapa? Yang polisi ada tidak? Yang disiapkan jadi konglomerat ada tidak? Nah ini saya amati semuanya sama. Anak saya yang penting mondok, Ustaz. Loh maksudnya apa Ustaz Arvin kok bicaranya gitu? Mondok semuanya monggo. Hafal Quran 30 juz mantap. Nah semua itu harusnya menjadi dasar. Sekarang kita malu tidak di negeri kita lebih dari 80% pejabat pucuk itu Kristen. Lihat saja Kapolri Kristen, ya, petinggi-petinggi intelijen Kristen, Densus Kristen. Kalau orang-orang kafir itu mana ada dia kesian sama kita. Dan kita umat Islam ini adalah umat yang selalu dikalahkan di saat kita minoritas. Coba ibu lihat, di Bali mana bisa orang muslim bisa jadi bupati, wali kota, nggak bisa. Tapi di tempat kita bisa. Padahal Solo ini 80% muslim. Tapi bisa orang Kristen jadi wali kota. Itu tadi karena kita sebagai kaum muslimin tidak menyadari bahwa kemudahan yang kita hadapi, kemudahan yang kita inginkan. Contoh nih, sekarang lagi gencar soal miras, minuman keras. Minuman keras itu kan induk dari segala kejahatan. Kalau orang sudah minuman keras, dia bisa berbuat maksiat, dia bisa memperkosa ibu kandungnya sendiri. Orang sudah minuman keras, dia bisa membunuh orang tanpa tedeng aling-aling. Nah, sekarang minuman keras ini tidak akan mungkin ditutup kalau pemimpin birokrasi politiknya tidak punya otoritas. Ya. Misalnya Alexis, ini sekali saya mengulang, Alexis itu pusat perkumpulan para pelacur-pelacur dengan kelas. Ibu-ibu yang baru hadir boleh ke depan Bu ya. Kasihan kalau ibu tutup jalan orang nggak bisa masuk. Masih bisa kosong di tengah belakang atau di depan bisa. Alexis itu ada tempat berkumpulnya orang-orang kelas tinggi. Pelacur-pelacur dari seluruh dunia berkumpul. Bisa dibayangkan, orang bisa berbuat yang diharamkan Allah, orang bisa berzina dengan bayar 300 juta semalam. Saya bukan ingin bicara dalam konteks, oh kok Ustaz Alfian tahu, itu kan informasi melalui media. Lalu saya tanya ibu-ibu, kalau di dekat kita di sini ada pusat pertemuan, apapun misalnya titik-titik motel atau apa, itu isinya diketahui 100% isinya adalah proses prostitusi, pelacuran, perzinahan yang dilarang agama kita. Kalau ada tempat seperti itu di sekitar kita, ibu setuju nggak kalau ditutup? Saya ulangi lagi, kalau ada tempat pelacuran yang sangat mencolok ya, kita bukan polisi, kita bukan malaikat, tapi mencolok betul, ketara betul, memang itu tempatnya. Setuju kalau ditutup? Ibu berani demo? Berani ditangkap? Rugi kan? Nah kalau wali kotanya saya keluar surat edaran dengan ini berdasarkan aspirasi masyarakat, tempat ini ditutup, tanda tangan wali kota alternatif, selesai. Ya itu yang tidak kita punya, yang tidak pernah kita coba siapkan. Setiap musim pilkada, musim pemilu selalu bingung nggak punya orang. Ya, di Solo bingung, di
Klaten bingung, di Wonogiri bingung. Masa bingung terus-terusan? Kenapa? Karena kita punya anak banyak. Yang penting mondok. Habis mondok pinter, habis pinter kerja, habis kerja gaji besar, puter-puter. Harusnya kan disiapkan anak saya, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Polisi itu bukan lembaga jelek. Yang jelek itu orangnya. Cuma repotnya polisi, orangnya hampir semuanya jelek. Enggak Ustadz, tetangga saya baik ketika jadi tetangga. Tapi kalau besok dia diperintahkan atasan nangkep ibu ditangkep. Ya jadi harus ngerti itu kebaikan antar pribadi memang iya. Anda punya tetangga polisi baik. Ternyata polisi ini dapat pesanan dari orang yang lebih disegani atau orang yang sudah melunasi pembayaran. Tangkap suami dia. Tetap ditangkap walaupun tetangga. Ya, saya 5 tahun di Satintel Polres Tangerang. Nah, apa yang saya katakan pada pagi ini, ibu-ibu, yuk saya kasih coba, mudah-mudahan sanggup saya menyelesaikan 15 atau 20 menit. Sekarang mari kita menanyakan, ketika judulnya menata diri, menata negeri, membangun negara berkah 2045, minimal ini menjadi pegangan kita untuk nanti kita kasih tahu anak-anak kita. Kalau yang masih pemuda, masih ibu-ibu muda, mungkin sambil membaca perkembangan yang bisa dilihat di berbagai media. Yang pertama, mari kita semua, saya juga, kita dulu. Jadi apa? Menjadi pribadi yang paripurna. Jadi kita menjadi pribadi yang paripurna, kalau bahasa agamanya menjadi pribadi yang insan kamil. Kalau orang Betawi bilang, emang lu doang yang punya handphone. Iya, ayo di silent. Kalau belum bisa dibantu. Karena kadang-kadang kalau faktor umur itu suka nih judulnya kaptek. Saya ibu pernah selama saya ngisi pernah dengar saya menerima telepon karena dering yang keras. Halo. Selama saya ngisi pernah dengar nggak saya terima telepon yang deringnya keras? Iya, itu namanya walaupun gaptek tapi ya mikir juga gitu ya. Ntar di satu, kadang-kadang lagi sholat ya, kadang-kadang nada deringnya dangdut lagi. Waduh, kita bawa Allahu Akbar, dangdut, Allahu Akbar, salawat badar. Sholatnya udah ya, jadi yang merasa punya handphone, saya juga punya handphone loh ya. Di silent dulu. Dan yang kedua, belum poin 1 belum. Ini ceritanya baru menjadi pribadi paripurna. Yang pertama adalah sehat lahir dan batin. Sehat lahir dan batin ini sebenarnya merupakan sebuah peristilahan yang tidak asing dalam telinga kita. Tetapi pertanyaannya, sehat lahir dan batin itu apakah ada pada kita hari ini? Ini agak berat. Apalagi saya yang sekarang bertugas jadi pendakwah atau mubalik. Ujian terberat bagi banyak orang yaitu orang yang berilmu, orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang terkenal. Semua mereka orang yang paling punya risiko besar untuk masuk neraka. Ya. Mari ibu sekalian kita lihat surat 22 ayat 46. Dalam surat 22 ayat 46, saya coba berdengarkan dan mari kita sama-sama mematut diri untuk ya. Nama suratnya Al-Hajj, ayatnya ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati dan akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang dalam dada. Terima kasih guru bangsa Jokowi. Ya, udah jelas bohongnya, udah jelas culasnya, udah jelas nggak punya perasaannya, nanda tangan pembagian kondom buat anak-anak SMA. Orang begini kita mau ucapin terima kasih, kira-kira
yang sarap, yang otaknya rusak, yang ngomong apa yang membasang gituan? Oh, saya kena dong. Kan yang ngomong saya ini, berarti saya gila dong. Hati, ya. Ini kan cerita lagi dipasang di mana-mana nih. Dikit lagi pulang. Sebetulnya kalau ada keberanian moral, keberanian sosial politik, mestinya warga Solo mulai hari ini menyiapkan banyak spanduk, song-song dari ujung, dari Bandara Adi Sumarmo sampai semua pasang. Jokowi, kami nyesal milih kamu. Oh, itu kalau berani begitu keren, tapi masangnya jangan cepetan. Ada kodenya sama. Datangnya jam berapa? Kita pakai sistem ini. Jadi ketika datang susah. Saya pengalaman. Ya di Tangerang itu kan saya termasuk orang yang punya sedikit kemampuan membuat demo itu efektif. Satu diantaranya, polisi di sebuah daerah itu jumlahnya tidak cukup untuk menangani kalau ada 10-20 demo secara serentak. Kalau mau aja ibu-ibu merancang, saya siap memberikan pengantarnya. Nggak ada alasan kita ditangkap, jangan takut. Dia bisa masang sembarangan tuh duit dari siapa? Dia bisa sembarangan itu peraturan dari mana? Apa yang saya katakan? Masalah kita di sini. Pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar, sebenarnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta hati yang dalam dada. Ada yang namanya Markobar, Martabak Kota Barat. Itu dikasih dana 71 miliar. Ini kira-kira yang goblok ini yang ngomong apa yang bikin martabak? Yang ngasih sumbangan. Salah lagi deh. Ya bayangkan, tanya saja sama penjual dagang-dagang gerobak itu. Dikasih uang 25 juta ini udah banyak banget itu. Dia bisa bikin gerobak yang baru satu. Dia bisa beli terigu mungkin bisa 1 kuintal. Ya kalau dengan modal segitu udah banyak. Sekarang lihat aja nggak pada laku tuh jualan tuh bocah tuh. Modalnya ratusan miliar akumulatif. Jalan-jalan pakai private jet, terus naik makan roti sepotongnya 400.000. Yang begitu lalu dia pulang ke sini nih, besok kan dia udah habis tuh bocah tuh, singkong tuh, ya. Ya, yang unyu-unyu gitu pulang tuh ke Solo katanya tas soalnya gimana? Mesti jangan dikasih rumah, harus dikasih surat panggilan kepolisian untuk ditangkap. Persoalannya saya melihat masyarakat kalau diomongkan begini, lalu ternyata jadinya takut. Ustaz hati-hati ngomong gitu. Masalahnya apa? Siapa yang bilang ada 6.000 unit SMK? Mana mobilnya? Siapa yang bilang kalau anak saya nggak bakal berpolitik? Terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang dia lakukan dan semua orang mendengar. Siapa yang bilang di kantongnya ada uang 11.000 triliun? Nah, yang ini persoalan masyarakat kita ini, ibu-ibu sekalian, sering menjadi orang yang pemaaf dan pelupa. Agim nggak salah, tapi dimusuhin sepanjang sejarah gara-gara nikah lagi. Agim nggak berbuat salah loh, nikah lagi salahnya mana atau hukumnya mubah kok. Soal ibu nggak suka tuh urusan ibu. Iya dong. Penetapan hukum bukan dengan perasaan. Kalau orang nikah lagi itu dosa tidak? Tidak. Kalau ibu nggak suka itu berarti ibu ada persoalan dari segi makom ruhiyahnya. Oh bagaimana Ustaz Alfian Tanjung dengan istrinya? Ya sama aja sama ibu-ibu. Ketawa deh loh. Yang pertama, untuk menjadi pribadi paripurna, sehat lahir dan batin. Apa yang perlu kita lakukan? Banyak, termasuk pertemuan hari ini. Yang kedua, pola asuh masa kecil yang edukatif. Ibu harus nyatet ini, karena ibu harus mengembalikan kepada menantu, kepada anaknya. Ketika hari ini anak kita tidak hormat dengan tamu sudah duduk lama lebih dari 2 jam sekedar keluar segelas air minum saja nggak ada. Terlalu banyak saya temukan begitu. Anaknya ada yang sarjana, anaknya ada yang tamatan pesantren, fasih bahasa Arab, fasih bahasa Jerman. Padahal menghormati tamu itu hadisnya jelas sekali. Terlalu sering saya bertemu dengan orang-orang yang saya banggakan. Saya sudah duduk lama sampai panas pantat saya. Sekedar keluar air putih saja tidak. Anaknya ada yang mahasiswa. Kalau ada anak yang laki-laki juga ada. Kenapa? Karena yang datang orang biasa. Apalagi kalau yang datang pakaiannya agak lusuh, tambah nggak dihormatin.
Saya ingin katakan dengan poin nomor 2, pola asuh masa kecil. Bu-ibu, kadang-kadang di lingkungan kita di komplek, di perumahan seperti kami juga nih, saya dengan Bu Indra kan suka siang-siang tuh ada orang pengemis datang. Apa yang sering terjadi? Tutup gordennya. Kalau ada pengemis depan rumah, lalu kita menyuruh anak kita untuk nutup gorden, artinya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Berarti ibu telah menanamkan untuk membenci orang miskin, untuk menghina orang miskin. Ya Ustaz, kadang-kadang pengemisnya suka ini nggak mau dikasih dikit. Iya, memang saya ngalamin juga. Udah kita kasih 20.000 kurang. Di mana-mana pengemis mah dikasih tergantung yang ngasih ya. Jadi sekarang saya ngalamin karena saya samperin. Bu, itu memang 20.000 kurang. Kalau kurang ibu ngojek aja. Jadi terus terang saja kadang-kadang dalam pengalaman saya memang dilema ibu sekalian. Pola asuh masa kecil. Pola asuh masa kecil itu yang memudahkan ibu nanti untuk tidak terlalu capek. Karena anak-anak kita sejak zaman anak-anak sampai punya anak, urusannya diurus oleh ibunya. Bukan manja, ibunya yang membuat sebuah pendidikan yang salah. Saya ingat betul, satu hari saya sudah 40 tahun sebagai aktivis dakwah. Ustaz Alfian, kemana aja? Nangis Bu. Anak saya udah selesai semua sekolahnya, udah selesai kuliahnya, udah kerja semua. Sekarang semua anaknya dikasih ke saya semua. Ibunya berangkat sebelum subuh, bapaknya berangkat, anak kecil. Lah, nenek-nenek, jangankan ngurus bocil, bawa badannya udah susah. Nah, anak-anaknya nggak mau tahu. Pokoknya mama tinggal mama. Pokoknya nih mama nih uang 300.000 ya, cukup buat sebulan ya. Oh, ibu-ibu boleh bilang saya ngarang-ngarang. Oh, terus terang saja, ini yang ada di luar sini mungkin ada juga yang begitu kelakuan. Ngasih cuma 300.000 buat sebulan. Tapi kalau traktir temennya berjuta-juta nggak ada beban. Maaf ya, saya buka ini bukan saya ingin menyerang siapapun. Jadi pola asuh masa kecil untuk mengerti kesusahan orang lain, untuk memaklumi orang sedang sibuk. Karena kebiasaan itu akhirnya kita penuhi terus akibatnya. Sekedar ngambil untuk bisa buat sendiri saja, nggak mau. Karena ada pembantu juga, semuanya pembantu disuruh. Yang ketiga, keluarga yang harmoni dan visi masa depan. Saya sebutnya keluarga yang harmoni dan visi 2045. Ibu-ibu semua, kondisi kita tidak ringan hari ini. Dalam ilmu ekonominya deflasinya sangat dahsyat. Keluarga harmoni yang memiliki visi 2045. Maksudnya visi. Kalau kenapa saya menyebut itu, nanti ibu cari aja di toko bukunya, ada buku di antaranya Indonesia Berkah 2045. Saya tidak melihat ada kesukaan berbelanja buku ibu-ibu. Yang banyak beli baju jilbab, beli cadar, beli apa di dalam tuh, siput, manset. Coba jam tangan, ibu-ibu yang 1 bulan menganggarkan uang untuk beli buku satu orang angkat tangan, atau ke toko buku dan beli 1 buku. Nggak ada kan, ternyata emang kita ngaji doang, biasa nyungupin, nyatet di sini doang. Dulu juga nggak dibuka lagi, tahu saya apa udah nggak usah dibantah lagi, survei membuktikan. Tapi bagus, mendingan punya catatan ibu ya, pas kepengen masih bisa buka. Nah yang nggak nyatet, Ma, kemarin ngajinya apa? Itu tuh persiapan diri negeri, lupa nggak nyatet. Oke ya, jadi yang ketiga ini keluarga yang harmoni. Harmoni itu satu situasi yang memang saling mengimbangi, nggak bisa sesuai dengan kemauan. Nah ini yang dilema buat saya juga. Saya ini kan budaya Melayu Betawi. Aduh, nggak bisa tuh nahan di hati sama di pikiran. Kalau udah di sini ngomong apa adanya, yang diomongin senyum tapi sakit hati. Ya, kita diem aja kita yang sakit jantung. Ya udahlah, pokoknya kita sama-sama berusaha. Yang keempat, nah ini ibu-ibu mungkin bukan buat kita kali, kalau kita masih mungkin boleh. Menjadi pribadi paripurna, poin yang keempat adalah memiliki multi talenta. Ibu jangan sampai nanya, ibu kenapa gua berangkat lama nunggu? Nggak ada yang boncengin. Di rumah ada sepeda motor, ada sepeda 3, ibu nggak bisa bawa motor. Nah,
Ada. Ibu, mobil di garasi ada 4. Oh, nggak bisa bawa mobil. Ada. Saya juga nggak bisa bawa mobil, terus terang saja. Saya mau ceritakan secara romantis. Saya sejak SMA di kelas 2 itu sudah jadi mubalik, kebanyakan dijemput. Ya, dijemput, jadi saya kebiasaan, jadi saya malah jadi nggak bisa. Sekarang mau bisa nggak? Mau, tapi saya bertanya, mata saya minusnya tebel. Ya, kalau saya udah di majelis udah ngomong terus, udah apa, terus di mobil bawa lagi, terus udahlah, itu bela diri aja. Tapi sesungguhnya buat anak-anak kita, cucu-cucu kita, dia bisa menyuci, bagaimana menggunakan alat-alat di rumah, jangan rusak karena asal-asalan, barangnya mahal tapi nggak bisa menggunakan. Cukup jadi cerita-cerita lucu bagi para reparasi kulkas, reparasi mesin-mesin yang mahal. Apalagi masyarakat kita kalau ada barang rusak kan masih pakai ilmu gebuk juga ya. Dulu, sekarang nggak tahu deh ya. Kan radio, TV dulu yang tabung-tabung gitu kan. Kalau udah gambar yang nggak jelas kan nggak jelas pakai ilmunya kan. Betul. Iya, saya juga begitu. Artinya ternyata kita tuh lucu. Sekolahnya jadi sarjana, giliran handphone yang ada kan gini-gini doang. Iya, dia mau bercanda apa enggak ya, memang faktanya begitu. Makanya apa yang diperlukan? Satu, kalau talenta itu yang pertama adalah kemampuan dasar, ya, kemampuan berbicara dengan public speaking dasar, ya kan. Nyari siapa? Ngapa? Ini nggak ngerti ini ngadepin siapa, tak sama yang baik. Bapak perlu dengan siapa? Lihat juga ternyata orang udah datang pakai kalung salib, masih pakai gimana kabar, dipakai istilah-istilah itu kan nggak ngerti juga, masa orang gitu kita ajak ngomong begitu. Jadi yang keempat ini yang memiliki segala hal, ya, penggunaan alat, mengendarai kendaraan, berbahasa. Itu beberapa keluarga teman-teman saya itu saya sangat ngiri juga ya, agak merasanya. Dia di rumah itu wajib 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Ya, jadi kalau dia ngobrol dengan anak istri itu, kalau tidak pakai bahasa Inggris, bahasa Belanda. Maksud saya jangan, kok bukan bahasa Arab, itu kan kebijakan dia, jangan nanya sama saya. Kok nanya sama saya kayak Jokowi aja. Saya cuma mau cerita, ibu di rumah nih anaknya bisa apa nggak bisa, suruh pidato nggak bisa, suruh kultum nggak bisa, padahal sudah mondok 10 tahun. Ya kan, anak-anak kan kalau coba sekarang yang tamatan pesantren, tahu-tahu khotib Jumat tidak datang. Coba anaknya yang udah kuliah tamat S1 suruh ke masjid, gantiin khotib, gantiin imam, berani nggak? Banyak kan enggak. Yang paling sedih, Bu, jawabannya apa? Honornya dikit. Oh, ini saya dengar langsung di beberapa kesempatan. Ya. Dan memang jauh kalau dibandingkan dengan di Jakarta. Ya, kalau di sini kan saya kena kerennya doang, pusingnya iya. Gitu. Kalau di Jakarta, Sumatera, apalagi kan saya jadi mubalik 40 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya jadi akamsi, anak kampung sini, ya sudah deh, memang begitu keadaannya. Yang kelima, nah ibu-ibu mudah-mudahan berkenan, menjadi pribadi paripurna yang kelima adalah senantiasa menuntut ilmu, berlatih, dan beramal soleh. Nomor 5, senantiasa menuntut ilmu, berlatih, dan beramal soleh. Misalnya apa nih? Datang hari ini Ustaz Alfian tanya. Hari ini bicara tentang menata diri, menata negeri untuk Indonesia 2045. Apalagi berlatih. Apa yang belum? Kemarin, boleh juga tuh. Nanti aku mau belajar naik sepeda motor. Kan kalau bisa bawa sendiri, walaupun nggak jauh-jauh, sekedar mau ke warung dekat jauh bawa sendiri, atau mau lihat cucunya yang sedang main di tanah lapang. Ini udah nggak bisa bawa motor, nggak ada orang, nyarinya capek, gitu, ya. Dan apalagi beramal soleh. Beramal soleh itu tentu tidak perlu dibahas hari ini, pasti akan banyak penjelasannya. Sekarang kita masuk bagian kedua. Mudah-mudahan bisa cepat ya. Negara yang berdaulat dan berkeadilan. Ketika kita bicara tadi kan menata diri dan menata negeri. Nah, jadi yang kedua ini proses menata negeri dengan spektrum bahasan negara yang berdaulat dan berkeadilan. Poin pertama, negara yang merdeka secara hakiki.
Kalau negara merdeka, rakyatnya jangan ngomong dikit salah ditangkep. Rakyat jadi nggak berani bicara. Jadi poin pertama, negara yang merdeka secara hakiki. Merdeka itu artinya segala mudah, segala murah, secara nyaman. Orang-orang di Prancis, di Italia, negara-negara Eropa itu nggak banyak yang kemana-mana naik mobil pribadi. Depan rumah udah ada shelter, bayarnya cuma 1 sen. Bahkan kalau untuk daerah tertentu gratis. Itu yang ditempuh oleh Pak Anies di Jakarta. Jadi layanan publik kendaraan umum itu bukan kalau sekarang kan bingung nunggu di sebelah mana, nunggunya lama, datangnya nggak jelas. Ya, memang gratis, tapi kita sering nggak keurus. Kesian saya kalau di jalan-jalan lihat bapak-bapak, ibu-ibu mau kemana-kemana itu kebingungan. Apalagi yang belum tentu semuanya bisa pakai pesan online. Betul apa tidak? Nah ini kan harusnya bukan ibu-ibu yang dimarahin, pihak pemerintah yang menyiapkan. Ya, jadi yang pertama itu. Yang kedua, negara yang berdaulat dan berkeadilan berisikan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, ini baru kita buka Quran lagi. Jadi yang kedua, negara yang berdaulat dan berkeadilan berisikan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau orang yang beriman menjadi gubernur, orang beriman jadi bupati, semua keurus. Ketika Pak Anies jadi gubernur Jakarta, semua gereja dibiayai anggaran rutinnya. Sekarang kalau kita tanya, kalau pemimpinnya Kristen, masjid dibiayai nggak? Nggak bakal. Tanya aja tuh masih FX kemarin dibayar berapa gitu. Nggak ada, emang orang kafir begitu. Kitanya nggak mau merebut kekuasaan. Justru yang paling hebat kalau berkuasa tuh orang Islam. Orang Muslim itu kalau berkuasa, karena nggak boleh dalam Islam itu ada i'diluhu wa aqrabu littaqwa. Oke, untuk bagian ini poin nomor 2 dan teman-temannya, kita lihat surat 9 ayat 90, surat 7 ayat 96. Nama suratnya Al-A'raf, ayatnya ayat 96. Di mana Allah berfirman untuk kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ibu tahu di Kuwait atau di Dubai, dengan segala kekurangan yang kita lihat dalam penayangan, warga pribumi Kuwait, Dubai atau Qatar, itu satu orang punya anggaran per tahun, anggaran itu 3 miliar satu kepala. Jadi kalau dia sakit, bawa ke rumah sakit, nggak pakai nanya ada ruangan kosong atau tidak, langsung masuk. Karena udah ada APBN-nya begitu ngatur. Kita ini negara dibikin tertinggal. Nggak bisa kita nyalahin Jokowi salah sendiri, kita milih orang geblok kayak gitu. Orang nggak mutu, mau dibolak-balik gimana nggak mutu. Kenapa? Yang salah kalau mau saya katakan ibu-ibu semua yang mendengarkan pengajian hari ini, kalau Anda punya pemimpin yang beleguk, dungu, tolol kayak begitu, itu sesungguhnya yang tolol masyarakatnya. Iya. Kenapa milih dia? Yang pinter kenapa nggak mau berpolitik? Ya kan? Dikit-dikit togut. Ntar kalau yang banyak PDIP kita juga yang ditangkap. Belum lagi Hizbut Tahrir, orang-orang nggak boleh nyoblos. Padahal kalau di dalam DPR RI itu katakanlah sekarang PKS 12 juta orang. Sebutlah P3, sekarang kan nggak lolos. Kalau P3 lolos, dapatlah misalnya 5 juta atau 7 juta. Terus PBB masuk. Kalau mereka bergabung, mereka akan kembali hidupkan itu HTI. Nggak ngerti politik itu kan kekuasaan, seni mengelola kekuasaan. Saya benar-benar heran. Saya suka bilang sama teman-teman Hizbut Tahrir. Udah, kita kan nggak pernah melarang orang-orang untuk ikut Hizbut Tahrir, betul kan? Halo, ada yang pernah nggak dengar Alfian Tanjung melarang ikut Hizbut Tahrir? Enggak, yang nggak boleh itu Syiah, LDII, Ahmadiyah, itu nggak boleh. Kalau boleh juga ya terserah.
Itu babnya sudah lakum dinukum waliyadin. Iya, kalau yang namanya Ahmadiyah itu menganggap ada nabi setelah Rasulullah, berarti syahadatnya batal. Orang nabi kita yang terakhir Rasulullah. Kalau LDI itu dia menganggap orang di luar dia itu kafir. Cuma dia pinter kalau depan orang-orang bicaranya menggunakan paradigma baru, tapi bohong. Cirinya apa? Kalau kita main ke rumah dia, sholat di masjid dia, baru berapa langkah dibersihkan dengan kain basah. Memang begitu, karena kita tuh najis membuat mereka. Nah itu bukan, makanya yang begini-begini kan kadang-kadang, jangan gitu Ustaz. Kita harus toleransi. Toleransi bukan kita dikafirkan sama mereka, tapi kita menganggap dia orang yang beriman seiman dengan kita. Kan nggak adil dong. Kita nganggap sama-sama seiman, tapi Anda nganggap saya kafir. Loh, kita ini berteman apa enggak? Kalau orang kafir langsung, kita akan katakan lakum dinukum clear. Anda ke gereja silakan. Anda makan daging babi di rumah Anda saja. Makanya nanti ibu-ibu kalau nanti ada kiriman makanan dari tetangga, mungkin ayam goreng, tapi gorengnya di wajan bekas goreng babi. Itu harus jadi perhatian. Jadi kalau dapat kiriman makanan dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita, saya sih selama ini nggak pernah nolak. Terus terang aja, saya nggak pernah nolak. Paling saya terima, nanti kita atur lagi tetangga mana nih yang agamanya, kita anterin ke rumah itu. Iya, jangan kasih ke saudara kita, kan kesian dia makan yang, ya haram lah. Nah, kesadaran seperti itu, kita memang meyakini hukum yang haram itu haram, tapi mboknya dikasih sama tetangga, aku nggak mau, kamu orang kafir, nggak usah begitu kali, terima aja. Ya pilihan yang terburuk ya dilenyapkan tanpa harus diomong-omong, nggak usah omong-omong, ya. Oke ya. Jadi Quran mengatakan kepada kita, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Abraham Samad tahu siapa? Mantan ketua KPK. Untuk Freeport saja yang ada di Tembagapura sebetulnya adalah emas, namanya Tembagapura. Yang ada di Irian, Freeport saja produksinya kalau 100% dikelola oleh SDM Indonesia, dia bisa memberikan setiap kepala itu 20 juta. Iya. Ya, kan baru sana, belum yang di Gunung Pongkor di Bogor, belum Newmont, belum di Cikotok, itu baru emas, belum nikel, belum uranium. Jadi kalau sistem alam kita dikelola, anak-anak kita sekolahnya cuma tamatan SD. Jangan bilang anak ibu, nih kita ini Indonesia. Sampai 2012, ibu-ibu tahu 53% manusia Indonesia tahun 2012 53% alumni SD. Jadi biar kita tahu negeri kita memang mengalami 5 hal. Jangan ngomongin bisa nangis ya. 1. Pemiskinan. 2. Pembodohan. 3. Pembohongan. 4. Penzoliman. 5. Pembiaran. Ya biar terus goblok terus, biar milihnya PDIP terus. Emang begitu. Saya ini orang politik 40 tahun. Para penguasa politik tidak punya cita-cita untuk memintarkan rakyatnya. Kalau pinter protes dia. Kalau pinter keluar dia dari PDIP. Kenapa? Dulu orang bisa kerja jadi karyawan tetap. Dengan keluarnya undang-undang outsourcing, orang yang kerja sebagai pegawai tetap yang bisa dapat pensiun, yang bisa dapat bonus, yang bisa dapat tunjangan macam-macam. Tahu-tahu keluar peraturan, seluruh pegawai-pegawai yang ada di pabrik semuanya pegawai kontrak. Itu zaman Megawati tahun 2003, menterinya Jakob Nuawea. Jadi Anda jangan bilang, oh ini mau pilkada bukan urusan saya, urusan kita. Makanya dengan ini saya mohon doa restu buat ibu-ibu semua, saya dan kawan-kawan untuk jaringan Jawa Tengah, kita baru pendidikan politik angkatan ke-24. Insya Allah Desember ini akan kita evaluasi total. 2025 kita mempersiapkan sehingga 2027 saya akan bilang Wali Kota Solo stoknya ada 2,
Lewat partai berarti orangnya ini, partainya ini dan uangnya sekian. Uangnya belum ada, nanti carinya ke sana, timnya begini. Sekarang kita semua kebingungan mau milih yang mana. Jadi nanti kalau ada saatnya kerja-kerja gabungan antara yang saya lakukan dengan DSKS lakukan, dengan Pemuda Muhammadiyah lakukan dan yang lain-lain, kita bisa mengadakan audisi internal. Dari jaringan gerakan memilih pemimpin amanah yang di-endorse oleh Alfian sejak 2019 sampai hari ini, tawaran saya buat 35 pasang kota kabupaten se-Jawa Tengah. Gubernur, ini tawaran saya. Tawaran Anda apa? Tawaran Anda apa? Kita diskusikan, kalau perlu ada semacam audisi. Setelah audisi selesai diputuskan. Ibu sebelah sini, rombongan Bu Aminah Abdullah, rombongan Bu Dian, rombongan Bu Indrat, segala macam, tugasnya mengumpulkan uang 500 miliar. Ibu-ibu sini yang aktivis di masyarakat, tugasnya mengumpulkan KTP. Yang di depan jangan nyari uang. Calon wali kota dan wakil wali kota kita jangan suruh keluar uang. Ibu yang punya pabrik kaos, beli aja BEP. Iya, enggak, uangnya kan udah dikumpulin tadi oleh Bu Aminah dan kawan-kawan. Butuh misalnya 50 miliar. Dengan ibu yang buat, ternyata ongkos produksi cuma 34. Udah digenapkan jadi 40. Untung 4 miliar nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya bukan dongeng, ini bukan mimpi. Kita tidak pernah mau bagi-bagi begitu. Jadi kalau pada kesempatan terdahulu calon Bupati Ponorogo sampai nyemplung ke empang pakai celana dalam saja, dia stres. Bikin baliho dia yang pusing, bikin stiker dia yang pusing. Udah keluar uang, gimana? Ini ukurannya gimana? Warnanya gimana? Coba gimana nggak stres? Kalau saya sebagai nanti kalau udah izin Allah, bukan saya, kita ya. Ketika kita udah punya sistem penataan dan penyiapan SDM dan selain-lainnya, enak. Wali Kota Solo untuk jalur independen Bapak Fulan 1 dengan Fulan 2. Untuk partai ini kita menangkan dengan lebih besar lagi. Oke. Setelah itu kita lihat mana yang lebih siap. Yang lebih siap independen. Ini ikut juga. Kalau ini nanti kalah, suaranya pindahin ke sini. Kalau ini kalah, pindahin ke sini. Kita nggak pernah merancang begitu. Kita anggap bukan urusan kita. Setiap musim pemilu bingung terus. Ya, saya mohon doa restunya. Saya nggak mau minta izin sama ibu-ibu karena ibu-ibu pengajian Kartini maupun Konita hampir nggak ada yang ikut. Capek saya ngajaknya. Ya. Iya, maunya kalau daurah 30.000, 40.000, 200.000 pada pura-pura nggak dengar semua. Ya, mahal bayarnya. Ya nggak apa-apa, saya bukan marah. Memang ternyata itulah kualitas Anda. Yang ketiga, negara yang berdaulat dan berkeadilan. Yang ketiga adalah sistem yang berkeadilan dan berlaku untuk seluruh kalangan. Jadi kalau ada orang korupsi, belum tentu korupsi ditangkap. Ini sekarang uang COVID itu 1.002 triliun. Jokowi tidak bisa menerangkan, menjelaskan. Ya, 11.000 triliun yang dibilang di kantong dia itu duit siapa? Dia ngomong loh. Nggak bisa dia bilang bercanda. Presiden ngomong sambutan resmi. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Saya tanya buat ibu-ibu. Seorang presiden sambutan bilang di kantongnya ada 11.000 triliun, ini dia sedang gojekan atau serius? Harus serius di presiden, bukan lagi stand up komedi. Iya, ini ingin saya ajak ibu-ibu, kita hari ini, pagi ini menjelang bukan untuk membenci seseorang. Kalau yang salah, kita harus katakan dia salah. Kalaupun belum bisa dihukum, minimal orang itu akan dihukum oleh hati nuraninya. Jangan terjokowi pulang pada berombong-rombongan. Rombongan Konita nyawa 2 bus ke rumah Pak Jokowi, mau apa? Iya, sorry ibu di sini, ntar tahu kalau sama udah dikumpulin satu orang dikasih 2 juta kali semua. Saya tahu kok. Untuk orang-orang dekat sekitar sini nih, sekedar apa dikasih 2 juta per orang. Ayo sekarang kita tes aja. Ibu-ibu dinaikkan. Yang hadir di Konita nanti menyongsong tanggal 20 makan siang atau makan malam bersama di rumah Pak Jokowi, satu orang dikasih 20 juta. Acung tangan yang nggak mau ikut. Saya bukan marah ya. Saya ini orang politik. Saya tahu ibu-ibu, perempuan-perempuan yang katanya anti poligami sekalipun, kalau udah duitnya di atas itu semuanya jengkang. Saya mau cerita satu kasus di Jogja. Waktu itu ada seorang pengusaha sangat kaya. Ini betulan, bukan dongengan, bukan gojekan, bukan hoax. Istrinya udah 10. Secara agama tidak cocok ya, nggak boleh ya.
Nah, udah, ibu bilang nggak boleh, saya juga nggak boleh. Saya cuma lagi cerita, ada kenyataan seperti itu. Nah, ada datang seorang anak umur sekitar 24 tahun, dia baru mau nikah, alumni UGM. Nah, si bapak yang sangat kaya ini kan memang senang nikah lagi. Kalau dosa dia, bukan dosa saya lagi nyeritain aja kok. Nah, dia bilang sama anak buahnya, bro, coba tanya, mau nggak jadi istri saya yang ke-11? Mbak, bos nanya, mau nggak kalau jadi istri yang ke-11? Wah, najis bo, tapi pakai ngomongnya disambung. Aku mau, asalkan ada 7 miliar. Bapak ini kayaknya kaya banget, dibilang 7 miliar, ngomong pagi, sore diantarkan uang cash 7 miliar. Asik, gitu. Saya tidak sedang bergurau loh. Tadi ibu nggak ada berani acung tangan kok. Oke, saya ulang lagi. Satu orang diberi 20 juta, lalu kita semua akan menyambut kedatangan Jokowi dan makan siang bersama di rumah orang itu pada tanggal 21 Oktober setelah presiden baru dilantik. Yang siap untuk tidak menerima 20 juta angkat tangan. Jujur ya, jangan cuma gagah-gagahan. Ntar bener-bener omongan saya laporin sama timnya nih kan. Cuma 2 orang, yang lain kan udah goyang nih. 20 juta Ustaz, aduh kayaknya boleh juga tuh ya. Bu lihat kan, itu psikologis. Saya tidak bergurau ya. Kenapa di masa Pak SBY tidak ada demo mahasiswa? Coba deh ibu-ibu ingat. Saya ini orang aktivis pergerakan dan bukan saya mau menyebar omongan semaunya, enggak. Jadi waktu itu pentolan-pentolan BEM dikumpulkan di Bali. Ibu siapa yang masih punya anak mahasiswa? Angkat tangan. Oke, ibu ini saya tanya. Bu, anak ibu sebulan total uang jajannya sampai nggak bu 5 juta sebulan? Yang nggak tanya jangan jawab, ibu ini dulu. 3 juta sampai 4 juta? Enggak, kalau uang kos jajan buat dia berapa? Sebulan nggak, gini aja, ibu sebulan menganggarkan berapa gitu aja untuk jajan tok. Kalau kos kan lain, ini uang semesteran lain, itu yang mau. Hah? 2 juta. Ibu-ibu dengar ya. Ketika mahasiswa berkumpul di Bali, dikumpulkan oleh orang yang namanya dengan saya sama. Ingat nggak pengurus Demokrat yang namanya sama saya sama? Yang ada Malarangengnya, kan ada Alfiannya juga. La ilaha illallah, kagak tahu. Itu anak-anak yang datang itu berkumpul masing-masing dapat 10 juta. Pesannya apa? Jangan ada demo selama Pak SBY jadi presiden. Asik, lihat aja nggak pernah ada. Nggak ngeh kan? Ya begitu, ternyata uang itu jadi senjata sekarang. Tadi saya bilang 20 juta juga yang udah pasti nggak ikut cuma 2 doang, yang lain udah ragu. Ya, habis diterangin baru sadar bahwa angkat tangan itu namanya telat. Bukan Bu, ibu nggak usah tersinggung. Saya ingin mengatakan, tadi aja tuh anak tamatan perguruan tinggi terkenal saja, gara-gara bercanda, gojekan 7M, dikasih beneran kan dia didengar orang banyak. Dia teriak-teriak, kalau 7 miliar saya mau, kan didengar banyak. Nah ketika didatengin uang sekian, nah, pilihannya, ya mau nggak mau, orang dia udah bilang ngumumin, makanya jangan sembarangan ngomong. Ternyata cuma 7 miliar buat bapak itu kecil sekali. Kalau uang punya uang 1 triliun saja, lalu orang minta 7 miliar, ini kita bicara matematik ya, bukan bicara uangnya mana. Jangan nanya sama saya, nanya sama Jokowi. Oke, yang keempat, memiliki kemandirian nasional. Satu hari Bapak Prabowo dipanggil oleh Xi Jinping ke Cina. Itulah kalau boleh kita lihat kenapa sekarang dia tidak berani mengamputasi seluruh menteri-menteri yang kita tahu catatannya sangat serius. Negara kita dalam jangka lama dalam cengkeraman yang namanya Zionis Freemason. Ditambah lagi dengan keinginan kakak besar yang bernama Xi Jinping, dan ini serius sekali. Dan tokoh-tokoh yang banyak menerangkan bahaya Cina secara sistematis, saya kan masuk penjara karena membahas bahaya penjajahan Cina. Ya. Jadi kita memang sudah sedang dijajah dan belum selesai penjajahannya. Penjajahannya nanti kalau kita semua udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Tangerang Raya, ada yang punya saudara di Banten? Ada punya ponakan, menantu
family di Jawa Barat, di Banten ada. Nah, Tangerang itu ada daerah namanya Pamulang, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, Pamulang, Tanjung Kait, Tangerang Utara. Tapi saya nggak yakin kalau tempat ini bapak ibu nggak tahu. Apa? Bandara Soekarno Hatta. Pernah dong, namanya umroh kan ke situ, berarti ke situ ya. Nah, Tangerang Selatan sampai Tangerang Utara 88% sertifikat tanahnya sudah di tangan orang Cina. Ustadz tahu dari mana? Kalau tidak tahu saya tidak bicara, gitu aja. Gak usah nanya-nanya, capek-capek. Saya mau tanya ibu-ibu, saya bicara begini di majelis kajian seperti ini, lalu saya berbohong. Saya tanya pada ibu deh, kalau saya bicara gini berbohong, apa gunanya buat? Pasti dosa. Iya. Dan saya sudah membayar 4 tahun penjara. Karena apa? Karena apa yang saya omongkan benar. Kalau saya bohong kan saya nggak mau ngomong lagi, saya tahu. Kenapa? Saya pernah jadi ketua majelis syuro untuk 5.000 masjid Tangerang Raya. Jadi mereka ada laporan, tanah-tanah mereka dipaksa. Nah itu yang paling sekarang banyak cerita itu Pak Said Didu. Tanah-tanah rakyat itu ibu dipaksa jual dengan harga yang ditentukan pembeli. Harga tanah semeter yang lingkar Tangerang itu sekitar paling murah tuh 4-6 juta. Masyarakat harus menjual dengan angka 30.000. Uangnya udah ditaruh di pengadilan. Dinaikkan dikit 50.000. Nanti kalau daerah itu sudah dibangun, dibuat apartemen, dibuat apa, itu harga tanahnya 35 sampai 50 juta semeter. Kapan? Sekarang. Tahun 2024. Bukan zaman dulu. Itu sedang terjadi. Mereka yang sudah sangat kaya oleh si Jokowi dikasih uang 20 triliun. BSD 20 triliun, PIK 20 triliun. Kenapa? Karena dianggap proyeknya proyek PSN. Bisnis dia udah kaya, modal udah seabrek-abrek, tahu-tahu dibantu lagi atas nama. Sekarang pertanyaan, Jokowi itu siapa? Makanya kalau dia nggak ditangkap juga nggak apa-apa. Berarti kita sangat merindukan kesengsaraan yang lebih sengsara dengan rezim yang baru. Kalau orang yang kejahatan udah jelas, frekuensi teras, tingkat kerusakan udah jelas, BBM naik 17 kali, segala macam. Sekarang orang ini selesai lalu nggak diurus secara hukum, berarti yang bersangkutan akan senyum-senyum manis. Artinya rezim penguasa setelah ini akan bisa berbuat sama dan bisa lebih lagi. Mari kita nikmati penderitaan akibat kegembiraan kita dipimpin pemimpin jahat. Yang salah bukan ibu-ibu. Saya nyatakan dengan berat, yang salah saya. Tapi kalau saya disalahkan, saya masih mau bicara. Yang salah teman-teman yang lain nggak mau bicara. Harusnya ustadz-ustadz yang lain walaupun tidak seperti saya porsinya, ngomong juga dong. Jangan malah diam-diam tahu-tahu pesantren dapat sumbangan. Silakan Anda periksa, beberapa pesantren itu ada yang gentengnya berubah jadi merah. Saya nggak mau nyebut namanya lah ya. Lihat aja lah pesantren besar yang santri puluhan ribu. Itu sampai genteng tempat menerima santrinya itu berubah warna merah. Cari sendiri ya, cari sendiri. Jangan nanya namanya apa. Kata saya jelekin ntar dilaporin lagi ke polisi. Oke ya, yang keempat sudah memiliki kemandirian. Yang kelima, negara yang berdaulat dan berkeadilan, negara yang menyayangi masyarakatnya dan memenuhi hajat primer seluruh rakyat. Jadi pemimpin pemerintahan yang habis juga waktunya. Saya mau 10 menit nggak bisa nih. Udah 10 menit habis waktunya. Pemimpin itu harus sayang sama rakyatnya. Sekarang orang yang nggak tegas ditangkap, Bambang Tri ditangkap, istrinya dirusak. Ya, kalau Gus Dur udah, dia cukup eksis walaupun saya semangat nih. Bambang Tri yang kesian. Apa yang dia tulis dibilang salah, yang bilang salah polisi. Sekarang saya tanya Bu, ini ada buku nih saya pegang tadi nih, buku. Lalu buku ini dibilang tidak ilmiah. Lembaga yang berhak mengatakan bahwa buku ini tidak ilmiah, kepolisian apa kampus? Memang kampus, harusnya kan profesor dokter dan ahli-ahli ilmu kan. Sekarang buku Bambang Tri yang berjudul Jokowi Undercover dibilang buku yang tidak benar. Barang siapa yang mempunyai buku tersebut akan ditangkap. Pertanyaannya apa itu artinya? Berarti sekarang gini, barang siapa yang mempunyai buku Indonesia Berkah akan ditangkap, kan bisa begitu.
Jadi biar tahu negeri ini memang dipimpin oleh orang-orang yang memang sumbu pendek. Sesungguhnya mereka sendiri kalau sampai yang berkuasa, orang-orang yang jujur dan berani, mereka juga takut. Kan dosa-dosa mereka terlalu banyak. Sayangnya Bu ya, saya pengennya ada tanya jawab yang agak ini. Negara berkah 2045 itu seperti apa? Yang pertama, dikelola secara baik dalam konstitusi yang menjadikan Allah sebagai titik berangkat dan titik tuju. Kata kuncinya, nomor 1, dikelola secara baik dalam konstitusi yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu kata sederhana. Negara berkah itu yang dikelola secara baik, secara konstitusi yang tidak bertentangan dengan Allah. Itu biar ringkas. Yang kedua, indeks pendidikan, SDM, kesehatan, dan pendapatan per kapita itu ideal. Ibu sekalian, kita itu jadi miskin bukan karena takdir loh, biar tahu saja. Indeks pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita itu ideal. Ya, indeks pendidikan itu artinya orang itu, kalau lihat dari Rocky Gerung itu kan kuliah 6. Yang diambil cuma 1, yang lain dibuang semua ijazahnya. Ya karena kita itu sekarang kalau lihat orang tergantung sekolahnya. Habis sekolah udahan, nggak mau dengar orang lagi, nggak mau belajar lagi, itu jadi makanya jadi stuck begitu. Model Raffi Ahmad sekarang gelar doktor. Iya, ya kita kan nggak ngerti ujung pangkalnya. Ya, apalagi ada orang yang nggak ada angin, nggak ada hujan dapat gelar profesor. Tuh mak-mak tuh yang melarang pengajian, yang nggak percaya di akhirat. Yang namanya profesor itu bukan gelar. Profesor itu pemberian kepada orang yang minimal sudah mengajar selama 10 tahun di program pasca sarjana S2 atau S3. Kapan orang itu ngajar di fakultas S2 atau S3? Ya kalau enggak, jangan, harusnya malu dong, jangan nggak ada peraturan di negeri kita. Udah kehilangan malu karena dia nggak punya iman. Al-haya'u minal iman. Dan orang yang membuang iman dalam hatinya, dia orang yang mudah menjadi ateis komunis. Siapapun dia, mungkin juga saya, na'udzubillah. Yang ketiga, negara yang berkah 2045 adalah negara yang memiliki swasembada pangan, otoritas pengolahan SDM, ya. Jadi kalau rakyat sampai nggak punya makan, kalau ibu mau tahu ya, saya ulang nomor 3, swasembada pangan, otoritas pengolahan SDM dari hulu ke hilir. Swasembada pangan, otoritas penuh pengelolaan SDM dari hulu ke hilir hingga pemasaran untuk sebesar-besarnya keuntungan rakyat atau keuntungan negara untuk rakyat juga. Saya ulangi nomor 3, swasembada pangan, otoritas penuh pengelolaan SDM dari hulu ke hilir hingga pemasaran. Satu waktu di Sukabumi, para petani-petani tomat, petani ketimun, petani sayur itu sepanjang jalan dibuang ke jalan raya. Kenapa? Yang namanya orang panen cesim, wortel, itu ratusan ton. Di saat yang sama pemerintah mengimpor dari luar negeri. Saya kasih tahu sama ibu-ibu supaya ibu jangan bingung. Karena kalau petani yang jual ke pasar dengan harga yang cukup, petani bisa punya uang yang banyak. Kalau impor dari luar negeri, per kilonya itu pejabat yang mengizinkan dapat uang banyak. Itu kalau mau tahu, otaknya semuanya koruptor dari semua, termasuk yang berjilbab, termasuk yang jidatnya hitam, otaknya. Bukan saya menuding, mereka harusnya menolak. Tapi kalau mereka menolak, seperti polisi yang kemarin memblokir BBM ilegal. Ya, dia gara-gara bilang BBM ilegal, dia pasangin polis lain, malah dia dipindahin sekarang ke Irian. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, sayang ya, saya tadi benar-benar pengen kita dialog, tapi nggak apa-apa lah dengan punya catatan ini. Bulan depan kalau kita masih ada umur dan kita bisa ketemu, nanti ada dialognya. Yang keempat, ya, negara yang berkah itu ada ketersediaan SDM dengan ragam keahlian dan karakter warga yang berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Ketersediaan SDM dengan ragam keahlian. Ibu tahu kenapa Pertalite kita mahal? Kenapa Pertamax kita mahal? Kenapa di SPBU itu mahal?
minyak mentahnya dikirim dulu ke Singapura. Di Singapura baru diurai. Akhirnya kita beli dari Singapura. Hah, baru denger ya? Kesian banget lu pada. Itu yang kita alami kalau mau tahu. Punya kita. Ngambil dari negeri kita. Setelah diambil dalam bentuk minyak mentah dikirim ke sana. Dari sana ntar diurai karena ada teknologi tingkat tingginya, maka ya nggak mungkin dong orang mengurai nggak dapat bayaran. Sama dengan penjualan Indosat. Yang jual siapa? Iya, yang bisa jawab berarti ngikutin. Indosat itu sistem, jadi ibu yang pakai Indosat apa sih ininya? Kan ada Telkomsel. Nah udah, ya itu. Jadi yang namanya Indosat itu bukan punya kita lagi, sudah dijual sama Mboke. Dijual tahun 2003, dijual dengan harga 8 triliun. Ketika diambil alih oleh Temasek, pemerintah Singapura, diolahlah itu menjadi sebuah sistem telekomunikasi yang canggih, memberi keuntungan buat pemerintah Singapura setiap tahun sejak 2004 sebanyak 15 triliun. Belinya 8 triliun, sampai sekarang untungnya antara 15, 16, 20 triliun. Sekarang seperti ibu punya alat masak namanya oven. Ibu nggak bisa makainya, nggak bisa ininya. Jadi ketika ibu jual, paling bisa jual cuma 20 porsi atau 50 porsi. Ibu ini karena punya basic teknik, insinyur, ahli mesin segala macam, ini barang bagus. Ini cuma bisa 50 porsi, sama ibu ini 500 porsi setiap hari. Ibu lama-lama kan cari tahu, kok dia jadi maju ya, nanya. Nah, barang yang ibu beli dari sini, padahal alatnya bagus, ibu beli dengan harga murah karena dia udah kesel. Lalu ibu ini barang yang udah ibu pakai mau dibeli lagi, ibu jual lagi nggak? Nggak mungkin. Itulah yang dilakukan oleh Singapura. Itu tadi masyarakat kita tidak memilih caleg yang model begini. Saya nyalek 4 kali loh, gagal terus. Emang nggak boleh. Yang boleh itu yang nurut, dikasih mobil, dikasih macam-macam. Kalau mau tahu begitu. Ya, makanya kalau ditendang ibu yang belain, jangan tendang Alfian Tanjung. Saya belain gitu. Ternyata kan tidak, maju tak gentar bela yang bayar. Ayolah kita jujur-jujuran saja. Bayar itu tidak melulu uang. Ya, sekali lagi ibu ya. Wah, habis waktunya. Yang kelima, stabilitas dalam negeri. Negara kita ini stabilitas, nih saya bacakan dulu ya kalau selesai. Stabilitas dalam negeri dan relasi internasional yang seimbang. Negeri kita ini seolah-olah stabil. Saya orang Sumatera. Sejak tanggal 13 Oktober 2023, orang-orang Rempang Barelang Batam, Rempang Barelang Galang di Batam itu setiap malam diculik 22 orang dan hilang tidak boleh ditanya kemana. Sejak tanggal 15 Oktober 2023. Saya tahu dari mana? Waktu itu kan ada pertemuan ulama-ulama se-Indonesia. Ada seorang pegawai pemerintahan, dia sampai nggak tahan, saya harus cerita. Sekarang seperti Rempang Beranggalang itu bukan hanya ada di Batam. Dia ada di Boyolali juga, dia ada di Wadas. Ada di mana-mana, nggak ada yang bela, karena kita nggak ada yang mau berpolitik. Nggak ada yang jadi bupati. Sekarang mau di Sukoharjo, bupati cuma etik doang, wakil calonnya atu-atunya doang. Kalau cuma ibu etik saja, kita nggak melawan beliau, nggak usah ada pemilihan. Biayanya puluhan M, sayang kan? Mendingan biayanya dipakai saja nih buat apa? Karena konita ini rutin ditambah nih 10 M lah untuk ningkat, jadi bisa nanti AC makan buat setahun, makannya enak prasmanan, nggak pakai bungkus-bungkus nanggung begitu. Ya sekali lagi ibu-ibu sekalian, sayang sekali waktu kita pas, kurang-kurang dikit. Saya minta 1 orang saja untuk memberikan statement tentang materi hari ini. Saya minta yang punya kemampuan, jadi acung tangan, jadi saya nggak mau nunjuk. Cepat dikit. Masa seruangan nggak ada yang mau bilang, Anda akan katakan materinya nggak enak, materinya nggak perlu, materinya. Ayo sebelum kita berdoa, 1 orang. Ya kan sarjana banyak kesini bergoblok amat sih. Sarjana, insinyur, sarjana hukum. Ibu silakan Bu. Saya kira untuk materi ini akan lebih menyasar kepada para pemuda
Maksud ibu apa dinyalahin saya nyampe di sini? Nah, maksudnya kan ini ibu-ibu itu untuk ke arah politik itu jauh lebih tepat daripada kalau yang laki-laki. Ya, oke, makasih Bu. Pendapat ibu nggak saya bantah, cuman saya mau balikin aja apa memang saya nggak boleh ngomong begini di sini. Ibu-ibu yang di sini, apakah saya dianggap keliru menyampaikan materi di sini? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa dal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di saat kami kecil. Ya Allah, jadikan majlis pertemuan seperti ini di tempat-tempat lain juga demikian, menjadi tempat kami semakin dekat kepadamu, semakin mengerti apa yang sedang terjadi, dan semakin siap kami untuk mendapatkan proses-proses yang telah Kau tentukan. Ya Allah, Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa hdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami sempat membicarakan persoalan keumatan kami, kebangsaan kami. Mungkin kami banyak yang belum paham, tidak paham, atau mungkin sulit memahaminya. Berikan kepada kami, Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, jadikanlah pertemuan kami hari ini bagian daripada ikhtiar kami semakin dekat kepadamu. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, jadikanlah iman pemandu kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.